Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rusulihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmat dan karunialah kita dapat tampil di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Dr. Saiful An-Nur MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rintan Permatasari. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Pemateri pertama yaitu saya sendiri. Pertama itu pengertian kajian pustaka. Kata kajian pustaka terdiri dari dua kata, yaitu kajian dan pustaka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berasal dari kata kaji yang berarti pelajaran atau menyelidiki tentang sesuatu. Kemudian bila berbentuk awalan, mengkaji memiliki arti belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, menguji, dan menelaah. Dan kata pengkajian artinya proses, cara atau perbuatan mengkaji, menyelidiki, dan menelaah. Sedangkan kata pustaka berarti kitab atau buku, mendapat awalan dan menjadi akhiran kepustakaan, memiliki arti semua buku, karangan, dan tulisan mengenai suatu bidang ilmu, topik, gejala, dan kejadian. Jadi berdasarkan kedua kata tadi, maka secara bahasa, kajian pustaka adalah proses melakukan penyelidikan, penelaahan terhadap suatu tulisan, karangan, buku mengenai suatu bidang tertentu, ataupun topik, gejala, dan kejadian. Yang B itu tujuan dan fungsi kajian pustaka. Tujuan dari kajian pustaka adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang sudah ada dan mengisi celah kekosongan pembahasan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penyusunan kajian pustaka bertujuan menghimpun data dan informasi keilmuan dalam mewujudkan teori-teori, metodologi penelitian, atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian dan dipublikasi dalam bentuk jurnal, buletin, buku, naskah artikel, review, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian pustaka menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Bagian ini dapat membantu peneliti untuk menentukan teori dan menyelesaikan masalah. Menurut Punaji Setiosari, kajian pustaka memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. Yang kedua, membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif. Yang ketiga, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya. Yang keempat, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan, dan yang terakhir itu memahami struktur isi. Dan selanjutnya yaitu manfaat dari kajian pustaka. Melakukan kajian pustaka, peneliti akan memperoleh banyak manfaat, antara lain yang pertama yaitu peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang dipilih betul-betul benar pernah diteliti orang-orang terdahulu atau pernah diteliti, tetapi hanya bagian tertentu dan belum seluruhnya tuntas. Yang kedua yaitu dengan mengadakan kajian literatur, penelitian dapat mengetahui masalah-masalah lain yang mungkin terjadi lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya dengan mengetahui banyak hal yang tercantum dalam literatur, penelitian akan lancar dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan banyak membaca bahan pustaka,
Tugas peneliti dapat diperingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua kepada Saudari Della Cantika saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. D. Macam-macam kajian pustaka. Berikut ini macam-macam teori berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan, antara lain 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif. Dalam proposal penelitian kuantitatif, penelitian bisa menegaskan teorinya dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penelitian menegaskan teori dalam bentuk pernyataan, hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Contohnya, semakin tinggi pangkat seseorang, semakin kuat sentralitasnya. B. Penelitian menyatakan teori dalam bentuk pernyataan. Jika mana? Untuk menunjukkan mengapa seseorang harus berharap variabel, bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. C. Penelitian menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk visual ini penting untuk menerjemahkan variabel-variabel ke dalam gambaran visual. 2. Kajian pustaka penelitian kualitatif. Dalam berbagai macam penelitian kualitatif, para peneliti menggunakan teori dalam penelitian untuk tujuan-tujuan berbeda. Yang pertama, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan untuk menjelaskan perilaku dan sikap tertentu. Teori tersebut dapat menjadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Yang kedua, variabel penelitian kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai pemahaman umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. C. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Artinya, penelitian menerapkan proses penelitian secara indukatif yang berlangsungan dari data, lalu ke teman-teman umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Yang ketiga, kajian pustaka penelitian campuran. Teori dalam penelitian metode campuran bisa diterapkan secara deduktif, misalnya dengan pengujian atau verifikasi teori kuantitatif, atau secara indukatif, misalnya dengan pemunculan teori atau pola kuantitatif. Yang keempat, kajian pustaka teori normatif. Kajian pustaka normatif cocok untuk penelitian ilmu sosial yang terbatas pada pembelajaran apa yang dapat diuji secara empiris. Sementara masih ada banyak pernyataan penting tentang politik yang berada di luar cakupannya. Yang langkah-langkah penyusunan kajian pustaka. Maci dan Mitchpoy merumuskan tahapan dalam penyusunan kajian. Langkah pertama, melakukan pemilihan topik. Dapat dilakukan dengan memindai berbagai jurnal akademik, mendiskusikan ide-ide terkait penelitian dengan kolege atau rekan penelitian atau pendidikan, dan fokus kepada satu topik penelitian tertentu. Langkah selanjutnya adalah mencari literatur terkait dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder yang paling relevan dan bermanfaat bagi peneliti, termasuk literatur empiris dan teoris. Dan selain itu, juga mengembangkan pemahaman tentang berbagai terminologi dalam bidang yang akan dikaji. Ibnu Hajar mengemukakan langkah-langkah menyusun kajian pustaka dari Milan dengan Schumacher sebagai berikut. Yang pertama, analisis pernyataan masalah. Cari konsep atau variabel yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan kata kunci. Yang kedua, mencari dan membaca sumber sekunder. Yang ketiga, memilih sumber preliminar yang sesuai. Yang keempat, mencari sumber primer yang terkait. Yang kelima, mengorganisasikan catatan. Yang keenam, menulis ulasan. Sumber dalam menyusun kajian pustaka. Muhammad Nazar mengumumkan beberapa sumber keputusan yang dapat dijadikan sumber dalam menyusun kajian atau studi pustaka, yaitu buku referensi, buku teks, jurnal, periodikal, yearbook, bulletin, circular, leaflet, annual review. Menurut Ibnu Hajar, ada 3 sumber yang
digunakan untuk menulis ulasan keputusan, yaitu sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya hasil penelitian atau teoritas yang orisinal. Contohnya sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, dan disertai. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contohnya sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan lain-lain. Artikel-artikel dalam menjalani ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru. Yang ketiga, sumber primer, berisi bahan-bahan rujukan yang dimasukkan untuk membantu pembaca menemukan sumber primer dan sekunder. Mungkin itu saja. Sudah. Saya kembalikan ke Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 9. Selanjutnya kita memasuki ke sesi kritik dan saran kepada para audien. Jika ada yang ingin mengkritik atau memberi saran kepada kelompok 9, saya persilakan. Kalau tidak ada, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka 2 sesi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya izin bertanya. Sudah belum? Baiklah, saya izin bertanya pada kelompok 9. Mengapa peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebelum melakukan sebuah penelitian? Baik, terima kasih atas Saudari Ada atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Moderator izin bertanya. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana teknik penyusunan kajian pustaka? Terima kasih. Moderator izin bertanya. Jadi persilakan kepada Saudari Risma. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, agar dapat memilih sumber pustaka yang tepat, maka sebaiknya perumusan apa yang dilakukan terlebih dahulu? Terima kasih. Moderator, saya izin bertanya. Jadi persilakan kepada Saudari Lina. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih sumber yang terpercaya dalam mencari literatur ilmiah untuk perumusan kajian pustaka? Moderator izin bertanya. Dipersilakan kepada Saudari Oki. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, mengapa tinjauan pustaka yang kurang relevan perlu dihindari dalam penyusunan sebuah proposal penelitian? Terima kasih. Moderator izin bertanya. Wajukan. Dipersilakan. Pertanyaan saya, mengapa seorang peneliti harus melakukan tinjauan pustaka pada setiap penelitian yang dilakukan? Terima kasih.